Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia dan sejahtera. Oke, di sore ini ya, ini habis maghrib tadi, habis sholat. Ini mumpung ada waktu yang senggang, aku ingin berbagi tentang salah satu berita pagi hari ini yang cukup ini ya, mengagetkan ya, yaitu modus oli palsu guys. Jadi kalau bagi kalian yang punya kendaraan mobil itu jangan sembarangan untuk servis atau ganti spare part di tempat-tempat tertentu ya. Lebih baik kalau ganti spare part mending beli yang asli di bengkel resmi, karena di bengkel resmi itu kemungkinan kecil ya untuk memakai produk yang palsu ya, karena mereka punya brand. Nah, kalian tetap harus hati-hati karena bungkusnya itu hampir sama ya, jadi wadahnya sama, bentuknya sama, tapi ketika dia dituangkan itu warnanya bisa beda dan bisa jadi itu isinya juga beda. Nah, aku tidak bisa membayangkan ya kalau oli palsu ini masuk ke dalam mesin mobil kita. Wah, remuk sih guys, kacau balau. Ya kalau dia mungkin oli dengan kadar yang mungkin diencerkan atau apa. Kalau ternyata bukan oli, kalau dicampur dengan yang lain-lain yang itu malah membuat mesin bisa rusak. Jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati. Jadi untuk servis mobil, kemudian ganti oli, ganti spare part itu harus benar-benar ke bengkel yang kalian percaya ya, ke misalnya bengkel pribadi tapi yang kalian sudah percaya lama ya dengan orang bengkel ini, terus bisa kita pegang kepercayaan itu. Terus atau ke bengkel resmi. Kalau bengkel resmi itu kan mereka sudah menyediakan spare part yang asli, walaupun agak mahal dikit tetapi kita tenang karena itu asli. Jadi itu guys. Dan kebanyakan yang produk-produk yang palsu itu ya, itu kebanyakan mereka itu dijualnya secara online guys. Jadi untuk beli secara online kalian tetap harus hati-hati, lihat track record dari penjualnya, terus lihat reviewnya. Kalau misalnya dia udah laku banyak, terus reviewnya bagus, nggak ada yang komplain, nah kalau kalian bisa ini bisa membeli dari situ. Tapi kalau kalian nggak bisa mempercayainya, terus reviewnya juga nggak bagus, nggak banyak, terus mungkin jualannya juga nggak jelas, mungkin baru bikin akunnya itu cuman beberapa hari atau beberapa bulan. Nah, itu kalian tetap wajib hati-hati ya, bisa jadi ya itu penipuan. Terus apalagi kalau harganya sudah miring banget, murah ya, dengan harga yang sama dengan produk yang asli itu beda harganya banyak banget. Nah, kalian tetap harus waspada. Jadi itu ya hampir sama lah pokoknya. Kalau kita mendapatkan produk dengan harga yang murah banget di pasaran, yaitu kita tetap harus hati-hati. Jadi itu guys. Terus oli palsu ini kan, kalau misalnya kita nggak jeli, kita misalnya nggak hafal ya bentuknya, warnanya, terus kekentalannya kita nggak hafal, itu kan kita bisa tertipu dengan hanya melihat kemasannya saja. Tapi kalau kita hafal bentuknya, ya insya Allah kita nggak akan ketipu. Jadi itu guys, jadi kalian tetap harus hati-hati dan waspada ya ketika membeli sebuah produk dari toko online. Ini berlaku tidak hanya untuk produk-produk perawatan mobil ya, tapi termasuk produk-produk yang lain ya, misalnya obat, terus kosmetik, terus barang-barang yang lain ya, misalnya kayak baju, celana, sepatu, itu di online itu sangat-sangat
apa ya, perputarannya itu sangat cepat, sehingga ketika ada produk yang palsu, mereka bikin akun bisa jual sekian, terus lenyap lagi, dia bikin akun lagi, jual lagi, bikin akun lagi ya. Nah itu yang itu mengkhawatirkan. Jadi kita tetap harus waspada, lihat reviewnya, terus syukur-syukur kita nanya teman yang pernah beli produk ini secara online. Jadi misalnya produk apa ya, produk untuk perawatan kaca misalnya, anti jamur. Nah kita kan bisa tanya teman, misalnya kamu belinya di mana, online toko ini, linknya apa gitu. Terus kita lihat reviewnya, oh ternyata yang beli banyak, terus reviewnya juga bagus, barang terkirim sesuai dengan spek, terus sudah tak pakai misalnya, sudah saya pakai, ini hasilnya cukup bagus. Jadi ini review-review seperti ini yang membuat kita itu jadi ini Pak, terhindar dari berbagai macam penipuan. Jadi itu guys, dan ini beritanya mungkin nanti coba ya tak carikan berita-berita tentang oli palsu ini ya, karena ini sangat meresahkan. Kalau mesin udah kena ini, waduh, turun mesin mesti guys. Nah, kalian turun mesin itu udah jutaan rupiah, 10 jutaan mungkin ya untuk mobil-mobil. Tapi yang jelas mobil kita tuh sayang banget kalau sampai olinya itu oli palsu. Jadi perhatikan betul, kalian membeli produknya itu benar-benar harus asli dan speknya sesuai dengan mesin yang kalian punya ya. Jadi itu. Oke, ini cuman untuk mengingatkan aja bagi kalian ya, teman-teman, kalau membeli produk tetap harus hati-hati dan waspada. Oke, bagi teman-teman yang pernah mengalami ya membeli produk ternyata produknya itu enggak asli, itu silahkan komen di bawah ini. Oke, itu dulu ya guys, sharing singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa tip untuk ciri oli palsu ya yang bisa kita kenali ya guys. Yang pertama itu dilihat dari tutup botol oli. Tutup botolnya itu masih dalam kondisi bagus apa enggak. Kalau misalnya ada kerusakan ya, seperti sudah tidak kencang, penyok, maka kemungkinan besar itu olinya sudah palsu. Jadi amati seal yang terdapat pada tutup botol sudah hilang apa belum. Kalau hilang berarti palsu. Kemudian label yang tertera pada botol ya guys. Di labelnya itu biasanya akan tampak kusam karena menggunakan botol bekas. Jadi modusnya itu oli palsu itu pakai botol bekas, karena mereka tidak memiliki label baru. Ada juga yang memanfaatkan label baru dengan menggunakan kertas stiker murah. Jadi hasil print labelnya itu perbedaan dengan asli, itu warnanya itu jelas itu. Terus pada label juga bisa mengamati stiker hologram khusus yang selalu disematkan oleh pabrikan. Terus kemudian bentuk botol ini yang jelek pada oli palsu biasanya karena para penjual yang curang bisa membersihkan botol oli lama kemudian mengisinya dengan yang palsu. Jadi kalau bentuk botolnya itu sudah jelek berarti palsu. Terus kemudian nomor produksi pada kemasan guys, nomor identifikasi pada kemasan botol. Semua oli selalu memiliki nomor produksi di kemasannya. Nah, nomor produksi ini letaknya ada dua, yaitu di bagian tutup botol dan di bagian botolnya. Kedua nomor yang dicantumkan itu harus ada sama. Bisa mengecek terlebih dahulu dan mendengarnya. Apabila pada tutup botol tidak ada nomor sama sekali atau memiliki nomor yang berbeda, maka bisa palsu. Bau serta warna dari oli. Pengecekan adalah warna dan bau. Jika dari keempat ciri kemasan di atas ternyata oli asli, langkah terakhir adalah dengan memeriksa kondisi cairannya. Jadi tetap harus dibuka guys. Ini tak ambil dari websitenya Suzuki ya. Jadi ciri khas asli warnanya itu lebih bening dan sedikit kekuningan. Tidak ada bau aneh yang keluar dari oli. Bahkan beberapa ada yang menyatakan lebih wangi. Sedangkan oli palsu itu baunya gosong dengan warna yang keruh. Oli palsu memanfaatkan oli bekas yang warnanya sudah keruh bahkan cenderung menghitam. Biasanya akan disaring kemudian dioplos dengan zat lainnya untuk membuat warnanya lebih bening.
Walaupun sudah dicampur dengan bahan apapun, oli bekas tidak akan pulih warnanya seperti oli yang baru.